Saya melihat di sini kediaman pribadi beliau, pemimpin negeri ini, tepat berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Apa yang terjadi saat ini? Gunung Pangrango sudah memberikan isyarat. Ada tangan besi di sini. Ada keputusan yang luar biasa. Ada ketegasan yang begitu frontal dilakukan oleh pemimpin negara ini, mohon maaf, namun tidak berpihak sekali lagi kepada rakyat. Terjadi yang namanya darah di mana-mana. Akan ada banyak peluru-peluru ilegal yang akan menjatuhkan nyawa-nyawa. Lebih banyak lagi, lebih parah lagi dari tahun 98. Keluarga yang ditinggalkan di sini akan mengalami duka cita yang luar biasa. Bangsa ini akan berkabung tahun 2025. Ada permainan, ada juga penyusupan di mana-mana. Sebentar lagi di April ke atas akan banyak sekali darah, akan banyak sekali demonstrasi, akan banyak sekali kekeosan, ada banyak sekali massa yang bergerak di jalanan. Artinya, bersiap-siaplah menghadapi karma buat bangsa ini. Bersiap-siaplah pemimpin negeri ini. Saya tidak ingin mengatakan lebih jauh. Dan saya yakin Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Salam Ganjil Misteri, bersama saya Yesi Dayak. Berkaitan dengan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Ada kartu King of Swords. Ini menunjukkan ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau keputusan yang diambil oleh pemimpin negara ini dan semua rakyat Indonesia harus tunduk. Kemudian apa yang terjadi? Terlihat di sini orang akan susah sekali dalam mencari nafkah, mencari uang, tertatih-tatih, bahkan mungkin juga di sini banyak hal. The Moon ini mengisyaratkan ada kekeosan, ada gerakan massa, ada banyak PHK, penghentian tenaga kerja. Saya sudah memperingatkan di akhir tahun lalu akan terjadi banyak kekeosan di negeri ini dan saya melihat ada banyak sekali pertumpahan darah, banyak sekali berterbangan peluru-peluru yang akan menghabiskan nyawa-nyawa tidak berdosa, terutama di Gedung Bundar. Dan saya akan lihat lebih detail lagi apa yang akan terjadi di negeri ini. China 67%, Indonesia, Malaysia 97%. Baik, saya akan melihat secara detail apa yang akan terjadi di negeri ini setelah ramalan saya akhir tahun lalu. Saya akan melihat bagaimana keadaan ekonomi politik negeri ini. Wow. Sangat menyedihkan. Pertama, bisa dilihat di kartu ini. Ya, gambaran manusia di sini bisa terlihat ada banyak pedang. Ya, Seven of Swords di sini. Manusia menjadi tidak berdaya. Ada banyak terjadi kekeosan memang di negeri ini. Dari kartu ini saya melihat manusia-manusia akan menjadi tidak berdaya. Rakyat terutama di sini. Saya melihat sekali di sini dampak dari ekonomi yang memang saat ini menuju krisis global, terutama untuk Indonesia. Kita melihat saat ini terjadi yang namanya Trump War atau pajak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Ini berdampak luar biasa kepada bangsa Indonesia yang memang sebelumnya sudah mengalami kekeosan di dalam ekonomi yang kita lihat di tahun 2024 yang lalu. Kemudian berdampak dari Januari hingga di
pasca lebaran ini kita melihat masih terjadi kemunduran. Bahkan hari ini pun kita bisa melihat bagaimana kenaikan dolar yang cukup signifikan, emas yang melonjak begitu naik luar biasa. Kemudian hari ini pun IHSG juga sempat membuka hanya beberapa jam, ternyata mengalami kenaikan cukup luar biasa. Nah, di sini dari kartu saya terlihat jelas masyarakat di sini akan mengalami yang namanya kelumpuhan di bidang ekonomi. Terlihat juga di sini gambaran manusia yang akan lesu baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, bahkan mengalami PHK secara massal lebih brutal lagi di tahun ini. Mulai dari April, saya melihat akan banyak sekali. Lalu apa yang akan terjadi? Pemerintah tidak berdaya. Ya, lesu, tidak menemukan solusi. Hanya wacana-wacana, tapi saya tidak melihat ada solusi yang cukup signifikan. Hanya melakukan berbagai macam hal untuk seperti pencitraan, mohon maaf, tapi tidak ada solusi bagi rakyat. Beban yang luar biasa. Terlihat di sini pedang-pedang ya yang menusuk menghantam dari atas. Ini adalah beban dari krisis global yang terjadi di bangsa ini. Namun pemerintah lesu, tidak menemukan solusi. Inilah yang terjadi. Kemudian dari bottom deck saya, apa dampaknya? Ini dalam bidang ekonomi. Terlihat gambaran manusia, pemerintah, bangsa, rakyat ini memikul berat banget sekali. Beban yang luar biasa. Bungkuk, bahkan di sini tidak berdaya. Ya, terjadi memang di sini kalau sudah dikatakan bahwa saya pernah mengatakan akan terjadi kekeosan di tahun lalu dan ini akan terjadi di tahun ini. Dampak dari semua ini yang telah saya lihat adalah rakyat Indonesia akan mengalami ya krisis ekonomi, akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Dan saya melihat di sini dampak dari perang dagang antara Amerika dan Cina jelas berdampak ke masyarakat Indonesia. Mata uang kita tidak akan ada harganya, tidak ada nilainya, sehingga daya beli, daya jual pun hilang di pasaran. Apa yang terjadi pada masyarakat Indonesia? Akan mengalami yang namanya depresi. Waspada akan hal ini. Karena mental rakyat akan hancur secara bertubi-tubi, sudah mengalami kehancuran ekonomi sejak tahun 2024. Dan ini akan semakin chaos. Dan ini akan lebih, yang saya lihat di sini, lebih parah dari 98. Dari kasus 98, ekonomi sudah mengalami krisis moneter. Kali ini pun akan terulang dan ini saya melihat berlipat-lipat ganda. Artinya masyarakat di sini harus siap mewaspadai, baik dari segi ekonomi, segi keuangan, maupun segi kesehatan mental. Apakah pemerintah dan para pemimpin di negeri ini siap untuk menghadapi perang dagang ini dan bagaimana mencari solusi untuk rakyat yang saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja? Selanjutnya saya akan melihat tragedi kemanusiaan apa yang akan terjadi di bangsa ini. Sekilas saya melihat ada hal yang luar biasa yang akan terjadi di bangsa ini. Maka saya akan cek lebih detail lagi di kartu tarot saya. Apa yang akan terjadi pada bangsa ini terhitung dari April ke atas. Baik, di sini Page of Cups, ya kartu Page of Cups di sini saya melihat adalah ada kewenangan, ada keputusan yang diambil oleh pemerintah, oleh pemimpin bangsa ini. Namun saya melihat di sini tidak ada keberpihakan sedikit pun kepada rakyat Indonesia. Rancangan Undang-Undang TNI Polri yang sedang dilaksanakan pada saat ini, yang sudah diputuskan atau bahkan akan diputuskan sebentar lagi. Saya melihat tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Hanya memperluas kekuasaan super body dari institusi tersebut. Lalu, apa yang akan terjadi dari RUU yang dibentuk tersebut?
yang diberlakukan sebentar lagi atau ada yang sudah diberlakukan saat ini. Kartu The Fool. The Fool artinya adalah, mohon maaf sekali lagi, sikap bodoh, kecerobohan, kesalahan total dan fatal sehingga menyebabkan terjun bebas di sini. Ya, terjadi kesalahan yang luar biasa. Terlihat juga di sini ada bara api, ada kobaran-kobaran api. Ada terjadi hal yang menggoncangkan bangsa ini, negeri ini. Dan saya melihat di sini, ya, terjadi yang namanya darah di mana-mana. Akan ada banyak peluru-peluru ilegal yang akan menjatuhkan nyawa-nyawa. Lebih banyak lagi, lebih parah lagi dari tahun 98. Waspada, pemerintah harus memikirkan lebih ulang lagi dengan keputusan atau setidaknya mereview. Apakah tepat sudah melakukan keputusan yang diambil saat ini? Karena ini akan memperkeruh suasana. Ada beban berat yang dipikul oleh pemerintah dan juga rakyat Indonesia pada akhirnya. Akibat dampak dari sikap, mohon maaf sekali lagi, the fool, sikap bodoh, kecerobohan, kesalahan yang diambil. Ya, dan di sini pada akhirnya di sini terlihat banyak sekali, maaf, orang meninggal. Ya, keluarga yang ditinggalkan di sini akan mengalami duka cita yang luar biasa. Bangsa ini akan berkabung tahun 2025. Waspada. Saya melihat ada banyak yang menunggangi kesempatan, momen yang saat ini memang sedang dalam kondisi kritis. Lalu, jika saya kaitkan lagi kembali dengan ramalan Jayabaya, dengan perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Bakir, di sini saya jelas melihat, tahun lalu saya sudah memperingatkan tentang Gunung Slamet yang menjadi titik tanda kehancuran bangsa ini. Pasca saya mengingatkan, ternyata Gunung Slamet melakukan erupsi di awal tahun ini. Artinya, kita yang hidup memang di zaman yang sudah maju ini tetap harus melihat kondisi alam. Kita adalah menyatu dengan alam. Apa yang terjadi saat ini? Saya melihat jelas ada permainan, ada juga penyusupan di mana-mana. Pemimpin negeri ini tidak bisa hanya melihat dengan realita, harus mampu membaca situasi yang akan terjadi. Sebentar lagi di April ke atas akan banyak sekali darah, akan banyak sekali demonstrasi, akan banyak sekali kekeosan, ada banyak sekali massa yang bergerak di jalanan. Bahkan ini mengakibatkan banyak nyawa yang hilang. Saya mencium aroma amis di sini. Ya, mohon pemerintah sekali lagi, jangan hanya untuk kepentingan para pemimpin sehingga melupakan people power. Itu akan bekerja dengan dahsyat ketika Anda tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Saya akan melihat pesan semesta apa yang akan diberikan kepada pemimpin dan rakyat Indonesia. Pesan semesta untuk pemimpin bangsa ini, pemerintah dan juga rakyat Indonesia dalam menghadapi kejadian-kejadian yang begitu berat akhir-akhir ini dan yang akan datang. Baik, di sini The Moon, kartu The Moon, ini mengisyaratkan banyak hal yang akan terjadi, baik secara spiritual, baik secara energi gaib, dan ini berkaitan juga dengan kekeosan bangsa ini. Kartu The Moon ini mengisyaratkan pemimpin negeri ini. Sebaiknya, mohon maaf, kembalilah kepada apa yang sudah menjadi garis Nusantara ini. Apa yang sudah menjadi ramalan-ramalan
pada negara ini, Nusantara ini, Ramalan Jayabaya, saya melihat di sini. Karena jika tidak mengikuti pola yang sudah digariskan, maka alam pun akan bertindak. Saya melihat di sini kediaman pribadi beliau, pemimpin negeri ini, tepat berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Apa yang terjadi saat ini? Gunung Pangrango sudah memberikan isyarat. Terjadi erupsi dalam waktu beberapa hari ini. Mohon untuk menyadari pesan dari semesta. Karena ini adalah kode alam. Ada yang tidak baik-baik saja dalam negara ini, dalam negeri ini. Lalu kita lihat di sini. Kartu Ace of Swords. Ya, ini kartu as dari pedang. Ada tangan besi di sini. Ada keputusan yang luar biasa. Ada ketegasan yang begitu frontal. Dilakukan oleh pemimpin negara ini, mohon maaf. Namun tidak berpihak sekali lagi kepada rakyat. Sehingga ini mata pedang akan banyak menjatuhkan korban. Mengakibatkan berdarah-darah. Mengakibatkan kekeosan ekonomi, mental rakyat, yang akhirnya ketika rakyat bergerak, jangan salahkan mereka. Karena mereka ibarat semut kecil yang diinjak, mereka pun akan melawan. Dan mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Pada akhirnya, mereka lah yang akan meruntuhkan keberadaan bangsa ini sendiri, kepemimpinan negara ini. Hati-hati. Lalu saya lihat di sini. Seharusnya apa yang menjadi, mohon maaf saya ingatkan kembali, berkaitan dengan pemimpin negara ini. Seharusnya negara ini menjadi negara yang makmur. Seharusnya negara ini, jika kita melihat ketika beliau kampanye, menyuarakan lapangan pekerjaan yang akan dibuka belasan juta buat rakyat Indonesia, akan mensejahterakan bangsa Indonesia. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, bisa dilihat di sini bagaimana keadaan masyarakat Indonesia berbanding terbalik dari kartu, dari apa yang dicita-citakan, apa yang digaungkan. Namun di sini ya, semuanya tumbang, semuanya jatuh, semuanya runtuh, janji tinggal janji. Semua hanya menjadi isapan jempol belaka. Menjadi lesu, ekonomi, rakyat, pemerintah pun tidak memperhatikan apa yang pernah mereka janjikan kepada rakyat. Hati-hati. Lalu di sini ada the emperor. Ya, ada satu pergerakan rakyat, masyarakat, pergerakan massa yang dari tadi pun sudah saya sampaikan, akan terjadi kekeosan, akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa berdarah. Dan jika kita kaitkan, seperti yang sudah saya sampaikan dalam Ramalan Jayabaya, Sabdo Palon, ada perjanjian dengan Syekh Subakir yang akan berakhir di tahun ini. Artinya, bersiap-siaplah menghadapi karma buat bangsa ini. Bersiap-siaplah pemimpin negeri ini. Saya tidak ingin mengatakan lebih jauh. Dan saya yakin Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Setidaknya di sini lakukanlah magician. Karena di sini pemimpin negeri ini adalah seorang magician yang mempunyai kapasitas untuk melakukan banyak hal, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baik dalam negeri ini, memiliki power, memiliki kekuasaan yang bisa digunakan sebenarnya. Hanya saja di sini yang saya lihat semua adalah untuk kepentingan golongan atas. Sehingga inilah yang kita takutkan. Kejadian tragedi Mei 98 akan terjadi. Kasus kuda tuli akan terjadi dan bahkan akan berlipat-lipat. Di sini saya memperingatkan. Semoga ini semua tidak terjadi. Semoga di sini ada terjadi keajaiban.
ada terjadi perubahan dari pemimpin negara ini, memiliki empati. Sadarlah bahwa negara ini bukan lahir dari satu orang, bukan lahir diciptakan oleh seorang pemimpin negara, tapi pemimpin negara di sini adalah seorang yang harusnya memiliki empati yang luar biasa. Kalian dihadirkan, didudukkan di posisi saat ini adalah dari rakyat, dari tangan rakyat. Sadari itu, sehingga ya di sini ada Knight of Swords. Seharusnya bangsa ini bisa makmur, bangsa ini bisa tentram, bangsa ini mampu mengantisipasi apa yang terjadi saat ini, krisis global. Namun yang saya lihat di sini, mohon maaf sekali lagi, bangsa ini akan habis terjual. Maka ramalan Jayabaya, Sabdo Palon akan menagih janji, dan apa yang akan terjadi pada bangsa ini, ada karma yang harus dibayar lunas. Baik penikmat ganjil, saya berharap dari apa yang saya prediksi, apa yang saya ramalkan, ini tidak menjadi kenyataan. Dan kepada seluruh rakyat Nusantara, saya berharap bersatulah, tingkatkan ketakwaan, iman, besarkan semangat juang kalian. Karena apa yang akan terjadi ke depan membutuhkan suara dari seluruh rakyat Nusantara. Kalian harus berani bersuara melawan tirani bangsa ini, atau bangsa ini akan runtuh hancur.